Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Hesti Gilanti Saputri. Saya mahasiswi jurusan Hukum Tata Negara Universitas Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjabarkan sedikit unsur-unsur dalam pembuatan surat gugatan cerai. Surat gugatan yang dibuat haruslah memenuhi syarat-syarat pokok surat gugatan, karena kurangnya satu unsur saja akan berdampak besar terhadap putusan pengadilan, berupa gugatan tidak dapat diterima hingga gugatan ditolak. Adapun unsur-unsur dari surat gugatan itu adalah yang pertama, yaitu identitas para pihak, yaitu baik identitas para pihak dari penggugat maupun tergugat. Identitas ini terdiri dari nama suami dan istri beserta bin atau bintinya, dan terdiri juga dari umur dan tempat tinggal. Identitas para pihak ini juga disertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan, dan status kewarganegaraan. Penyebutan pihak-pihak terlibat juga harus disertai posisinya masing-masing, misalnya apakah bertindak sebagai penggugat, tergugat, pemohon, atau termohon. Adapun berikut saya lampirkan format pembuatan surat gugatan di bagian yang pertama, yaitu identitas para pihak. Di bagian identitas para pihak ini ada tercantum sebagai penggugat dan tergugat. Seperti contoh di atas, seperti penggugat dicantumkan juga nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, maupun alamat. Begitupun juga tergugat juga dicantumkan biodatanya dan juga dijelaskan dia sebagai penggugat dan atau sebagai tergugat. Itu adalah bentuk format pembuatan surat gugatan di bagian identitas para pihak. Unsur yang kedua yaitu posita, yaitu dasar atau alasan gugatan, berisi keterangan berupa kronologis sejak mulai perkawinan istri dengan suami dilangsungkan atau peristiwa hukum yang ada, hingga munculnya ketidakcocokan antara istri dan suami yang mendorong terjadinya perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya yang kemudian menjadi dasar dari tuntutan atau petitum. Berikut contoh lampiran dari unsur yang kedua, posita, yaitu di dalam posita ini dijelaskan alasan-alasan yang terjadi. Contoh mulai dari kronologis awal pernikahan sampai pernikahan itu tidak harmonis kembali. Begitupun upaya yang telah dilakukan untuk mendamaikan hubungan tersebut, tapi tidak juga membuahkan hasil. Yang ketiga yaitu petitum, tuntutan hukum, yaitu tuntutan yang diminta oleh istri sebagai penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Petitum ini ada 3. Yang pertama yaitu tuntutan pokok, yaitu merupakan hal yang dituntutkan sebagaimana uraian pada posita. Yang kedua yaitu tuntutan tambahan, yaitu tuntutan yang tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, misalnya berupa pembebanan biaya perkara kepada tergugat, tuntutan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lanjutan, tuntutan moratoir, doangsom, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tuntutan subsidiar atau pengganti. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Biasanya berbunyi ex aequo et bono atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Berikut format lampiran dari unsur yang ketiga, petitum. Di dalam format tersebut kita melihat bahwa dibedakan mana yang tuntutan primer dan juga dibedakan mana yang tuntutan subsidiar. Baik, itulah sedikit penjabaran dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.